Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas EF23B akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah programan web, di mana tugasnya yaitu membuat website CRUD untuk data dosen. Di sini kelompok 3 beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ibrahim. Yang kedua ada Fauzi Ardiansyah, ketiga Rahma Nabila, yang terakhir ada Naila. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan dalam membuat proyek ini. Di sini kami menggunakan bahasa PHP untuk mengelola data-data dari database dosen, di mana ada tabel data dosen dan registrasi. Dan untuk tampilan saya menggunakan template admin LTE untuk tampilan dashboard data dosen. Lalu menggunakan teknologi Bootstrap dan juga HTML, CSS. Oke. Untuk struktur folder pada project ini, yaitu di sini ada index.php, ada function untuk menyimpan fungsi-fungsi yang dijalankan dalam project CRUD ini. Lalu ada login, ada registrasi, ada logout, lalu ada file hapus, lalu ada file tambah dan file ubah. Yang digunakan di sini kita membuat database bernama latihan DB, di mana latihan DB ini memiliki tabel dosen. Di dalam tabel dosen ini ada strukturnya, itu ada ID, ada nama, NIDN, email, prodi, dan foto. Bisa kita lihat di sini ada beberapa data dosen. Lalu di sini ada ada tabel registrasi, di mana registrasi ini supaya pengguna bisa mengakses dashboard tabel dosen. Untuk strukturnya itu ada ID, username, dan password. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan fitur login, di mana login itu berada di file login.php. Di sini di dalam login menggunakan cookie untuk menyimpan data user dan menggunakan session agar user bisa mengakses selama tidak logout. Di sini ada login, di mana login itu menggunakan username, password yang diambil dari form login yang menggunakan metode post. Di sini akan mengambil data dari tabel registrasi dan mengambil username serta password. Di sini di verify dulu passwordnya. Jika sama akan bisa masuk ke dalam data dosen. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada card body login. Terus di sini ada input username, ada input password. Dan di sini ada tombol login. Setelah tombol login itu ada daftar akun baru jika belum mempunyai akun. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada masukkan username, masukkan password, dan sini login. Oke. Dan sini berhasil login. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan registrasi, di mana untuk codingannya berada di file registrasi.php. Di sini menggunakan form method post, di mana nama formnya itu tbl register. Nah, setelah berhasil menambahkan user baru, di sini langsung akan masuk ke database.
Nah, ini untuk tampilannya itu di sini ada div username, input username, terus ada input password, input konfirmasi password, lalu ada tombol daftar. Untuk tampilannya seperti ini. Sini kita masukkan data akun baru, misal Maulana, passwordnya Maulana. Nah, setelah daftar, user berhasil ditambahkan, maka di sini bisa login Maulana, dan berhasil masuk ke. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian cookie login. Yang pertama itu di bagian sini itu adalah untuk mengecek apakah cookie ID dan username itu ada, yang dimana jika keduanya tersedia maka proses login itu akan dapat dicoba. Kemudian yang di sini itu adalah untuk menyimpan nilai dari cookie ID dan username ke dalam variabel PHP. Kemudian di baris kode ini itu adalah untuk melakukan query ke database untuk mengambil username berdasarkan ID user dari cookie, yang dimana hanya mengambil satu baris. Kemudian di sini itu untuk membandingkan cookie hash username dengan hash dari username database, yang dimana jika cocok berarti usernya itu valid, dan maka session login ini tuh akan diset ke true, yang artinya user berhasil login otomatis. Dan kemudian di sini tuh adalah proses setting cookie jika mencentang checkbox remember me, yang mana nanti cookie itu bakal diset. Nah, yang mana nanti di sini itu membuat cookie ID diisi dengan ID user, yang mana masa berlakunya itu 60 detik atau 1 menit. Kemudian yang di baris ini itu adalah untuk membuat cookie username yang menyimpan hash SHA-256 dari username itu sebagai verifikasi. Dan kemudian ini ada di logout PHP. Yang pertama di sini itu untuk memulai sesi mendapatkan akses ke session. Ini itu penting untuk memanipulasi dan menghapus session aktif. Kemudian yang di sini itu untuk menghapus semua variabel session seperti session login, tapi session itu masih ada sampai session destroy-nya itu dipanggil. Kemudian di baris yang ini itu untuk menghapus cookie ID dengan membiarkan nilai value-nya itu kosong dan menyetel waktu kadaluarsanya itu selama 1 jam, yang dimana hasilnya itu browser akan menghapus cookie tersebut, yang dimana yang username juga sama seperti yang ID. Kemudian sini ada tampilkan data. Nah, di kode ini itu baris ini tuh untuk memanggil fungsi query dari function.php, yang dimana select from dosen ini itu untuk mengambil semua kolom dari tabel dosen, dan yang order by ID ASC ini itu untuk data diurutkan berdasarkan kolom ID secara naik, dan bagian limit ini, limit awal data total data per page ini itu adalah untuk hanya mengambil sebagian data saja sesuai dari pagination-nya. Di bagian kode ini itu yang adalah untuk melooping semua data dosen yang telah diambil dari database, yang dimana ini itu digunakan sebagai nomor urut untuk tabel, dan bagian row ini untuk menyimpan setiap baris data satu dosen dalam bentuk array asosiatif.
Kemudian di bagian yang di bawahnya ini, yang TD ini adalah untuk menampilkan nomor urut yang berarti nomor urut yang mana ini itu untuk berarti menampilkan tampilan I lalu ditambahkan 1. Nah, yang ini tuh ada button yang ubah. Ini tuh untuk tombol yang akan membuka dalam edit dengan data dosen diisi otomatis yang menggunakan data atribut. Dan yang hapus ini adalah tombol yang akan menjalankan file hapus.php dengan ID sebagai parameter. Lalu konfirmasi sebelum menghapusnya. Kemudian yang di baris ini itu adalah untuk mengecek apakah foto itu tersedia dan filenya itu benar-benar ada di dalam folder asset image. Dan jika ada, maka tampilan fotonya itu gambarnya itu akan tampil dengan lebar 50 pixel dan jika tidak ada maka akan muncul teks tidak ada foto. Dan kemudian di sini itu adalah untuk menampilkan kolom nama, NIDN, email, dan prodi dari data dosen. Fungsi HTML special charge ini tuh adalah digunakan agar karakter khusus seperti yang kurung-kurung gini tidak menyebabkan error atau cross-site scripting. Oke, kemudian di bagian pagination yang pertama itu ada ini total data per page sama dengan 5 yang dimana jumlah data ini tuh adalah jumlah data yang ditampilkan per halamannya. Jadi ya contohnya kalau ada 12 dosen dan total data per page-nya itu sama dengan 5 maka akan jadi 3 halaman. Kemudian total data table ini tuh untuk mengambil jumlah total data dalam tabel dosen menggunakan fungsi query. Yang dimana fungsi count itu untuk menghitung berapa banyak baris data yang dikembalikan. Dan kemudian ada ini total page yang dimana ini tuh untuk menghitung jumlah total halaman yang diperlukan. Yang dimana sale ini tuh digunakan untuk membulatkan ke atas jadi sisa datanya tetap dihitung sebagai satu halaman baru. Kemudian selanjutnya itu ada ini active page. Ini tuh untuk mengecek apakah ada page di URL. Misalnya index.php page 2 gitu. Dan kalau ada ambil angkanya sebagai halaman aktif dan kalau tidak ada akan keset halaman aktifnya ke 1. Kemudian yang awal data ini itu adalah untuk menghitung data mulai dari indeks keberapanya berdasarkan halaman aktif. Kemudian yang dosen query ini adalah query SQL final yang mengambil data sesuai halaman aktif. Yang dimana limit itu untuk memastikan hanya menampilkan total data per page data mulai dari awal data. Kemudian di sini ada PHP if total page ini. Ini itu untuk hanya tampilkan pagination jika jumlah halaman lebih dari 1. Kemudian yang di ini ada PHP if yang active page ini tuh adalah jika bukan halaman yang pertama maka akan menampilkan tombol
previous yang bisa diklik, dan jika sudah di halaman pertama, tombol akan di disable dan tidak bisa diklik. Kemudian di sini tuh ada untuk menampilkan semua nomor halaman berdasarkan total page, yang dimana halaman yang sedang aktif diberi kelas aktif dengan warna yang berbeda. Nah, ini adalah untuk tombol next, yang mana jika bukan halaman terakhir, tombol next yang bisa diklik, dan jika sudah di halaman terakhir, tombol next-nya itu akan di disable. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur tambah, ubah, dan hapus. Nah, yang pertama yaitu pada file tambah.php. Yang pertama di sini tuh ada if isn't for submit. Nah, jika tombol submitnya pada form ditekan, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Jadi fungsi ini tuh untuk mengecek apakah form sudah disubmit atau belum. Lalu yang if tambah post itu untuk memanggil fungsi tambah yang ada di file function.php. Data dari form nama, data dari form nama, NIDN, email, dan sebagainya itu dikirim sebagai parameter ke fungsi tambah. Jika fungsi tambahnya mengembalikan nilai lebih dari 0, artinya proses insertnya berhasil. Lalu setelah itu ada EcoScript-nya. Nah, EcoScript yang alertnya itu eh, artinya, jika data berhasil disimpan, maka muncul alert data berhasil ditambahkan atau data berhasil diinput, lalu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman index.php-nya. Tapi jika gagal diinput atau ditambahkan, maka akan muncul alert. Jika gagal, yaitu alert yang munculnya data gagal ditambahkan atau data gagal diinput. Nah, selanjutnya bagian bodinya. Bodinya tuh berisi form action untuk menginput data dosen, menambah data dosennya. Nah, inputannya tuh berisi NIDN, nama, email, prodi, dan foto. Lalu di sini ada button type submitnya. Ini untuk button tambah submit. Jadi ini adalah tampilan data dosennya. Jadi kalau untuk ingin menambahkan data dosen, tinggal klik ini. Lalu misalkan namanya eh, A dengan NIDN, isi emailnya, program studinya, lalu di sini upload fotonya. Lalu tinggal klik simpan. Nah, akan muncul ini, data berhasil ditambahkan. Oke, lalu akan kembali lagi ke halaman ininya, indeksnya. Untuk melihatnya, tinggal dicari aja namanya. Nah, ini sudah ada. Lalu untuk datanya. Setelah itu ke file ubah.php. Nah, di sini di oh ya sebelumnya juga ditambah .php, di atasnya ada require function.php. Diubah juga sama. Lalu ini tuh fungsi ubah file ubah.php itu untuk mengubah data dosen berdasarkan ID-nya. Nah, di sini tuh ID sama dengan get ID itu untuk
mengambil ID dosen dari URL. ID ininya tuh nanti digunakan untuk menentukan dosen mana yang akan diubah. Terus dosen sama dengan query select from dosen where ID sama dengan ID. Ini untuk mengambil data dosen berdasarkan ID dari dari database-nya. Selanjutnya ada if is set post submit. Ini sama seperti sebelumnya juga untuk mengecek apakah form sudah disubmit oleh user atau belum. Nah, jika sudah disubmit oleh user, maka alertnya akan muncul data berhasil diubah. Lalu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman index.php. Jika gagal, akan muncul alertnya data gagal diubah, dan pengguna juga akan diarahkan kembali ke index.php-nya. Nah, selanjutnya di bagian bodinya, pada ubah data ubah data dosen, sama seperti tambah juga terdapat form action untuk eh, mengubah data dosennya. Di sini ada input type hidden dengan name photo old untuk menyimpan foto lamanya. Lalu untuk input formnya ada NIDE, nama, email, prodi. Lalu ada untuk mengubah foto dengan label foto sebelumnya. Terus di sini ada kode untuk menambahkan foto atau mengedit foto. Nah, di sini untuk mengubah foto. Lalu ada button dengan tab submit, itu untuk mengubah button untuk mengubah data dosennya. Terus selanjutnya ada hapus. Ini untuk mengarahkan ke file function.php. Ini ID sama seperti sebelumnya, mengambil ID dosen dari URL. Nah, hapus.php ini tuh untuk menghapus data dosennya. Jika datanya berhasil dihapus, maka alertnya akan muncul data berhasil dihapus, lalu akan dikembalikan ke index.php. Jika gagal pun, sama akan dikembalikan juga ke index.php-nya, tapi alert yang munculnya data gagal dihapus. Nah, lalu di sini di bagian index ada button untuk mengubah data dosen dan juga button untuk menghapus data dosen dengan link yang menunjukkan ke hapus.php. Lalu jika ingin menghapus nantinya akan keluar pesan konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Nah, selanjutnya ada function tambah yang berada di function.php. Nah, function tambah ini tuh berfungsi untuk menyimpan data dari form HTML. Yang disimpannya itu nama, NIDN, email, prodi, dan fotonya ke tabel dosen di database. Lalu di sini ini tuh untuk menyimpan input form ke variabel dengan cara mengambil data dari array $data dan menyimpannya ke variabel lokal. Nah, sini juga tuh berasal dari input seperti input name sama dengan nama atau input name sama dengan NIDN, email, prodi, dan lainnya. Lalu ini yang foto upload ini untuk memanggil fungsi upload untuk mengelola file gambar yang diunggah oleh user. Nah, ketika ditambahkan tidak ada fotonya, maka uploadnya akan gagal. Lalu perintah SQL ini untuk menambahkan data ke tabel dosen. Nah, data yang dikirim yaitu dari formulir yang udah diisi oleh user. Lalu return MySQL ini untuk menjalankan query SQL menggunakan koneksi database connya. Lalu di sini ada function hapus yang berfungsi untuk menghapus. Mengubahnya tinggal dipencet aja, ini ubah. Misalkan namanya diganti jadi darah. Terus fotonya diubah juga bisa, tinggal memilih filenya saja. Ini misalnya. Lalu simpan perubahan. Nah,
localhost menyatakan data berhasil diubah, berarti kodenya berjalan sesuai dengan seharusnya. Tinggal klik OK. Lalu di sini cari nama Rara. Sudah terubah dari nama, email, dan fotonya. Data dosen. Sini kan digunakan untuk menghapus data dosen, yaitu yang dihapusnya tuh satu baris data dosen dari tabel dosen yang ada di database. Nah, berdasarkan ID dosen yang dikirim sebagai parameternya. Lalu function ubah. Nah, function ubah ini tuh digunakan untuk mengubah data dosen berdasarkan ID-nya, termasuk data nama, NIDN, email, prodi, dan foto dosennya. Ini juga sama seperti sebelumnya, mengubah datanya. Nah, yang ini foto old yang baru ditambahkan untuk mengubah foto lama. Terus di sini ada untuk mengecek apakah foto error atau tidak. Atau juga jika ternyata tidak ada file baru yang diunggah, maka sistem akan tetap memakai foto yang lama. Lalu ini foto sama dengan upload. Fungsi ini fungsi uploadnya ini tuh dipanggil untuk menangani proses upload foto baru. Jika uploadnya gagal, maka dolar fotonya tuh bernilai false atau salah, maka fungsinya dihentikan. Lalu selanjutnya ini untuk menghapus foto lama dari folder sebelumnya dengan menggunakan unlink yang ini. Nah, selanjutnya ada query sama dengan update dosen set. Ini tuh perintah SQL ini untuk mengubah data dosen berdasarkan ID-nya. Semua datanya termasuk nama, file, foto, email, prodi, NIDN akan diperbarui ke nilai baru. Itu. Setelah itu ini untuk menjalankan perintah SQL-nya. Lalu untuk menghapus tinggal klik yang ini, hapus. Nah, localhost menyatakan Anda ingin menghapus data ini. Jika ingin menghapus, tinggal klik OK saja. Nah, lalu localhost menyatakan lagi datanya berhasil dihapus. Nah, lalu halamannya akan dikembalikan lagi ke halaman indeks, itu yang ini. Terus kita coba cari nama Rara. Tidak ada karena datanya sudah dihapus. Seperti itu.